Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Ibu, Bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, dari Bukit Sion saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 14. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, pagi dan hari baru yang Kau karuniakan kepada kami. Kami kembali mengangkat puji dan syukur kepadamu, karena begitu besar kasih setia Tuhan yang selalu nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, anugerah kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi yang indah ini. Kami percaya semua karena penyertaan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini dengan baik, dan dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, layakkanlah kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 14. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah orang terpandang di hadapan tuannya dan sangat dihormati, sebab melalui dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Ia seorang pejuang gagah perkasa, tetapi menderita suatu penyakit kulit. Orang Aram pernah melakukan penyerangan secara bergerombolan dan membawa sebagai wanita seorang gadis remaja dari Israel. Gadis itu menjadi pelayan istri Naaman. Ia berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya." Lalu Naaman pergi memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu. Jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Naaman pergi dengan membawa 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 pakaian ganti. Ia menyampaikan kepada Raja Israel surat yang berbunyi, "Ketika surat ini sampai kepadamu, ketahuilah bahwa aku mengutus Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, ia mengoyakkan pakaiannya serta berkata, "Apakah aku ini Allah yang mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku agar aku menyembuhkan seorang dari penyakit kulitnya? Lihatlah dan sadarilah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Ketika didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, ia mengirim pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian Naaman datang dengan kuda serta keretanya dan berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh orang mengatakan kepadanya, "Pergi dan mandilah 7 kali di sungai Yordan. Tubuhmu akan pulih kembali dan engkau menjadi tahir." Tetapi Naaman marah lalu pergi sambil berkata,
Sungguh kukira ia pasti keluar menemuiku dan berdiri menyebut nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas bagian yang sakit dan menyembuhkan penyakit kulitku itu. Bukankah Abana dan Barpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Lalu ia berbalik dan pergi dengan geram. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruhmu melakukan hal yang sukar, bukankah engkau akan melakukannya? Apalagi ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Lalu ia turun membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, tubuhnya pun pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil dan ia menjadi tahir. Amin, firman Tuhan. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini diberikan satu tema, yaitu karya Allah dari hal yang sederhana. Karya Allah dari hal yang sederhana. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita mengabaikan hal-hal yang kecil dan sederhana. Kita hanya fokus pada hal-hal yang kita anggap besar dan luar biasa. Kita mengharapkan sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita, namun kita lupa bahwa hal-hal yang kecil pun bisa membuat kita mendapatkan hasil atau hal yang besar dan luar biasa. Bacaan kita pada pagi hari ini juga memperlihatkan bagaimana Tuhan menyatakan kasih, penyertaan dan anugerahnya dalam hal sederhana kepada Naaman. Naaman adalah seorang panglima Raja Aram. Dia terkenal dan dia adalah seorang yang gagah perkasa. Namun suatu hari dia menderita penyakit kulit atau penyakit kusta. Suatu hari seorang pelayan memberi saran untuk pergi menghadap Elisa, abdi Allah, untuk berobat. Naaman melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan pelayan itu, lalu pergi menghadap Elisa dan meminta Elisa menyembuhkan dia. Namun Elisa meminta Naaman untuk pergi mandi atau mencelupkan dirinya di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Respon Naaman, dia marah. Dia geram dan dia merendahkan sungai Yordan. Ia merasa bahwa sungai-sungai yang ada di Aram jauh lebih baik daripada sungai yang ada di Israel atau sungai Yordan. Namun pada akhirnya Naaman pun pergi dan mencelupkan dirinya sebanyak 7 kali di sungai Yordan sesuai dengan yang diperintahkan Elisa abdi Allah itu. Dan ketika ke-7 kalinya ia mandi dan mencelupkan dirinya dalam sungai Yordan, dia menjadi sembuh atau menjadi tahir. Nah, ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mencerminkan situasi kita manusia yang seringkali sulit menerima cara Tuhan bekerja dan berkarya dalam diri kita untuk mendatangkan hal-hal yang terbaik. Kita lupa bahwa rencana Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih terbaik dari apa yang baik yang kita pikirkan. Tuhan dapat memakai siapapun dan apapun untuk menyatakan pertolongannya. Ia dapat memakai orang sederhana untuk membawa perubahan dan pemulihan, seperti
dia memakai seorang perempuan atau seorang pelayan untuk menyuruh Naaman pergi berobat. Dia juga bisa menggunakan hal-hal sederhana untuk menyatakan kasihnya, seperti ia menyatakan kesembuhan kepada Naaman hanya dengan mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nah, untuk itu ibu bapak saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, di sini kita bisa belajar bahwa hal-hal yang kita anggap sederhana, hal-hal yang kita anggap kecil, bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan penyertaannya, kasihnya, dan anugerahnya yang besar dalam kehidupan kita. Untuk itu, syukurilah dan tekunilah setiap apa yang kita kerjakan, walaupun terlihat kecil dan sederhana. Namun jika kita kerjakan dengan sukacita di dalam Tuhan, kita selalu mendoakan pekerjaan kita, yakin dan percaya Tuhan sanggup membuat hal kecil menjadi besar dan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Tuhan memampukan kita, terpujilah Tuhan. Amin, firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan yang menolong kami dalam menjalani kehidupan kami, terutama Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, mensyukuri apapun yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam masa tua. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, iman, pengharapan kepada mereka, sehingga tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, dan terus bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka juga merasakan kesembuhan. Nama Tuhanlah yang kami puji dan kami permuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Berkati pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke pelosok. Tuhan memberi hikmat kebijaksanaan sehingga dapat memimpin dan mengerahkan bangsa dan negara kami ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjaga dan melindungi kami dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan, boleh kami kerjakan dengan sukacita dan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kami yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.